Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriah Awalia dari kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Menganalisis Kerangka Dasar Kurikulum 2013. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengetahui hakikat dan landasan dan prinsip kurikulum 2013. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan tematik, integratif juga mengacu pada kurikulum 2006 di mana terdapat beberapa permasalahan, yaitu konten kurikulum yang masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesungkarannya melampaui tinggi ambang usia anak. Kemudian, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dan juga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik dominan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu, belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang terpusat pada guru. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya sederhana dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan, karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Selanjutnya ada pula landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yudiris, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Yang pertama yaitu landasan yudiris. Landasan yudiris merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Landasan yudiris kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan yudiris mengembangkan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pengajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya landasan empiris. Landasan empiris memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Sebagai negara bangsa besar, dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragam kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman dari disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu atau masyarakat. Selanjutnya, landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen proses. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau Standard-Based Education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum 2013. Yang pertama yaitu peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dan dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, yaitu terpadu. Yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang delapan, meningkatkan keseimbangan, kesinambungan, keterkaitan antara hard skill dan soft skill.
Yang kesembilan, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. Yang ke-10 yaitu menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ingarso sung tulodo, kemudian membangun kemauan ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik yaitu tuturi handayani. Yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang ke-12, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang kebudayaan peserta didik. Yang ke-14, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Pembahasan selanjutnya yaitu BSNP atau kepanjangannya Badan Standar Nasional Pendidikan. BSNP yaitu lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengembangkan misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Selanjutnya tugas dan kewenangan BSNP yaitu pengembangan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penjamin dan pengendalian mutu pendidikan, lalu memutuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang dasar atau menengah, kemudian menilai kelayakan isi bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks. Kemudian standar pendidikan nasional yaitu yang pertama standar kompetensi kelulusan. Isinya yaitu standar tersebut meliputi kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi minimal mata pelajaran. Kemudian standar isi. Standar isi yaitu mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada standar proses. Standar proses yaitu pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, dan juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, standar sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ada pula prasarana yaitu lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang UKS, lapangan, dan sebagainya. Kemudian ada pula standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu standar pembiayaan pendidikan yang berisikan yang pertama gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melengkapi pada gaji. Lalu ada bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Lalu biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan banyak lagi. Yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan standar BSNP. Yang pertama yaitu standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Yang kedua, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa yang bermartabat. Yang ketiga yaitu standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.